Exodus 12 verse 13 say, "When I see the blood, I will pass over you." Keluaran 12 ayat 13 mengatakan, ketika aku melihat darah, aku akan melewati engkau. Sebuah pernyataan yang luar biasa sekali ketika Tuhan mengirimkan malaikat maut ke atas tanah Mesir, di mana bangsa Israel juga pada waktu itu menjadi budak bangsa Mesir juga. Dan Tuhan katakan, biarlah setiap keluarga Israel mengorbankan satu domba dan mengoleskan darahnya di ambang-ambang pintu, sehingga ketika malaikat maut itu melewati keluarga bangsa Israel, ketika malaikat itu melihat darah, maka malaikat tidak perlu masuk lagi. Karena dengan tanda darah, malaikat maut juga mengerti bahwa sudah ada kematian di dalam rumah tangga. Sudah ada seseorang yang mengorbankan dirinya mati untuk keluarga. Ada seseorang yang membeli setiap nyawa, setiap jiwa yang ada di dalam keluarga. Kalau dalam hidup saudara dan saya, orang yang percaya, maka Yesuslah yang telah membeli kita semua dengan darahnya yang kudus. What a living sacrifice. Satu persembahan yang kudus, yang suci tanpa cacat maupun kerut. Saudara yang kasih, dalam hidup ini, kita banyak mengalami perihal-perihal yang kita tidak duga. Mungkin saja kita mengalami berbagai macam badai. Dan saya yakin percaya kalau Tuhan sudah membeli saudara, Tuhan sudah memiliki saudara. Mungkin saja, acap kali Tuhan juga akan meredakan badai saudara. Tetapi terlebih dahulu Dia akan menenangkan saudara dan memenangkan saudara. Biarlah hati saudara percaya kepada Tuhan tanpa persyaratan. Trust God without terms. Ya, kita percaya Tuhan dengan sesungguhnya. Sebab hidup kita ini berasal dari mana? Kita harus tahu bahwa hidup kita ini berasal daripada Tuhan. Sebelum kita lahir di atas muka bumi, kita sudah lahir di pikiran Tuhan. Dan apa yang menjadikan moto ataupun tujuan dari kehidupan kita? Bukan dunia, bukan keduniawian, bukan barang-barang, bukan benda-benda. Tetapi kita balikkan kemuliaan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kepada Sang Pemilik, yaitu Tuhan sendiri. Nah saudara, setiap daripada kita memang di-drive, ataupun ada yang mengendalikan. Ya. Ada yang dikendalikan oleh masa lalunya, ada yang dikendalikan oleh karena penyesalannya, apa yang dilakukan hari kemarin, kemudian emosi juga meledak, emosi juga parah, emosi juga rusak. Karena apa? Karena kekecewaan, karena kegagalan, dan lain sebagainya. Apakah itu yang mendrive saudara? Apakah perihal-perihal itulah yang memacu saudara untuk dalam kehidupan ini, kehidupan hari ini dan hari esok? Ada juga yang di-drive ya, ataupun dikendalikan dengan berbagai macam resentment, ya, kebencian dan amarah. Saudara, kadang-kadang kita marah kepada orang yang sudah mati, orang yang sudah masuk ke dalam liang kubur. Kita masih marah. Coba pikirkan aja, ya betapa bodohnya kita. Kalau kita ini, hidup kita ini dikuasai oleh perasaan-perasaan yang sebenarnya kalau boleh dikatakan gini, tidak masuk akal. Ya. Hidup tanpa Tuhan itu tidak masuk akal. Hidup tanpa Tuhan itu tidak akan bisa meraih kepada sesuatu tujuan yang tepat. Ada lagi orang-orang yang dikendalikan oleh ketakutan. Takut, segala-galanya takut. Ya. Apapun yang belum terjadi pun itu sudah merasa bahwa dia sudah gagal terlebih dahulu. Kita memiliki kuasa yang mengusir ketakutan. Roh yang di dalam kita ini jauh lebih besar ya, daripada roh-roh yang ada di luaran. Ada mungkin di antara saudara yang butuh approval, butuh pujian daripada orang lain, butuh persetujuan dari orang lain. Banyak hal kunci kesuksesan yang saya mengerti
ataupun saya ketahui. Tetapi saya mengenal satu kunci kegagalan kalau dalam hidup ini Anda selalu ingin memperkenankan setiap orang. Saudara, mustahil kita dalam hidup ini menyenangkan semua orang. Ya, walaupun saudara menjadi orang yang sangat baik, sangat loman, sangat setia, tetap saja ada orang yang tidak senang dengan saudara, tetap saja ada orang yang tidak berterima kasih kepada saudara, tetap saja ada orang yang salah mengerti akan saudara. Tetapi cheer up, that's life. Itulah kehidupan. Kita harus melalui segala sesuatu, tapi yang terpenting adalah ada seseorang yang berkorban bagi saudara, yaitu Yesus sendiri. Saya yakin percaya kalau saudara mengerti akan hal ini, saudara akan bangkit dan semangat lagi. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita banyak kehilangan. Tapi apakah kehilangan kita itu kita tinjau dari sudut kacamata kita? Semuanya rugi, semuanya negatif, semuanya bad things. Tentunya tidak. Segala sesuatu itu diizinkan lewat dalam kehidupan kita, karena Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih indah daripada rencana kita semua. Kalau Tuhan ambil pekerjaan kita, maka Dia akan sediakan sesuatu pekerjaan yang jauh lebih bagus, jauh lebih tepat untuk panggilan kita. Nah, bicara tentang purpose, kita harus tahu persis bahwa setiap daripada kita, orang percaya itu memiliki purpose. Knowing your purpose itu akan memberikan satu meaning, memberikan arti dalam kehidupan kita. Tragedi yang paling besar itu bukan kematian di dalam hidup manusia, melainkan seseorang yang hidup di atas muka bumi, memiliki 24 jam bernafas dengan baik, tetapi tidak mengetahui arti kehidupannya. Knowing your purpose itu penting sekali untuk mengarahkan langkah-langkah kita menuju ke masa depan. Yang kedua adalah knowing your purpose. Mengetahui tujuan hidup itu akan menyederhanakan kehidupan kita. Kita tidak akan mengejar ambisi-ambisi yang segajah, ambisi-ambisi yang segunung, yang secara manusia itu merupakan kesenangan kita, itu merupakan keuntungan kita. Itu akan melibatkan kita dalam satu lingkaran setan, yaitu kita akan terjerat dalam emosi ataupun aura yang stres, depresi, bahkan tubuh kita akan menjadi lelah. Juga untuk mengetahui purpose kita, tujuan hidup kita, itu menjadikan mata kita ini fokus. Fokus kepada apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita sesuai dengan panggilan Dia. Oleh karena itu, saudara yang kasih, please, saya cuma minta kepada saudara, ketahuilah siapa diri Anda. Anda sangat berharga, sehingga seseorang mau mati bagi saudara. Tapi satu hal yang saya mau kuatkan kepada saudara, apapun yang terjadi hari ini, biarlah saudara tidak give up, biarlah saudara tidak menyerah begitu saja. Karena saudara precious, saudara benar-benar fearfully and wonderfully made. By the blood of Jesus, oleh darah anak domba Allah, Anda sudah ditebus. Oleh karena itu, saudara yang kasih, kuatkanlah hati hari ini. Ya, mulai bersih-bersih bukan cuma bersih kamar, tapi bersih ruangan hati saudara, ruang pikiran saudara, supaya saudara tahu persis apa tujuan dari kehidupan saudara. Tuhan memberkati saudara.